Polisi tangkap pengedar narkoba. UMKM lokal butuh dukungan kembangkan usaha. Politisi PDIP mundur dari DPR. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Merauke hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Frankie Wohel, inilah Kompas TV independen terpercaya. Saudara, kita awali berita pertama. Satuan Narkoba Polres Merauke menangkap satu orang pengedar narkoba. Pelaku merupakan sindikat dari dua pelaku yang ditangkap sebelumnya. Satuan Res Narkoba Merauke kembali berhasil mengungkap dan menangkap seorang pria yang terlibat dalam sindikat jaringan peredaran narkotika jenis sabu. Sebelumnya telah ditangkap dan diserahkan ke pengadilan dua tersangka lain berinisial AM dan A pada 20 Agustus 2025. Tersangka berinisial HV alias S ditangkap di rumah kos miliknya, Jalan Doremkai, Kelurahan Samkai. Wakapolres Merauke Kompol Nuryanti mengatakan penangkapan tersangka yang dilakukan oleh Sat Narkoba Merauke ini adalah pengembangan dari kasus 100 gram sabu-sabu yang berasal dari Papua New Guinea. Tersangka berperan sebagai penjual, perantara dan juga pemakai, serta sudah dilakukan proses hukum dan akan dilimpahkan ke kejaksaan. Terkait dengan penangkapan tersangka yang telah dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Merauke, ini adalah pengembangan dari kasus 100 gram sabu-sabu yang berasal dari BNJ, di mana peran dia di sini sebagai penjual, kemudian perantara dan juga pemakai, ya, digunakan sendiri oleh tersangka HF ini. Dan saat ini tersangka sudah dilakukan proses hukum dan rencana hari ini oleh Sat Narkoba akan dilimpahkan ke kejaksaan. Dari pengakuan tersangka, dirinya telah menerima sabu sebanyak 3 kali. Polisi telah mengantongi sejumlah barang bukti, yakni bukti transaksi pada Februari 2025 atas pembelian 20 gram sabu senilai Rp800.000 dan 2 transaksi lainnya pada Maret 2025 lalu atas pembelian sabu dengan jumlah yang sama. Saat ini tersangka HF didakwa melanggar pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara 5-20 tahun. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, Satuan Narkoba Polres Merauke kembali membongkar praktek pembuatan miras oplosan lokal. Miras dan peralatan produksi disita Mapolres Merauke. Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke berhasil mengungkap produksi minuman keras oplosan berbahaya yang diproduksi secara ilegal. Minuman keras oplosan diproduksi dengan bahan fermipan dengan kadar alkohol tinggi yakni mencapai 70 hingga 100%. Kompol Nuryanti, Wakapolres Merauke menyampaikan bahwa penangkapan minuman keras jenis Sopi semalam ada 3 tempat kejadian perkara yang berlokasi di Pasar Baru Mopa, sekitar pukul jam 8 malam. Pihaknya telah menyita 16 ember yang digunakan untuk menampung air rendaman fermipan, 64 botol berisi miras yang siap edar, serta 1 galon. Penangkapan jenis minuman keras jenis Sopi, ya, tadi malam oleh Satuan Narkoba itu ada 2 TKP. Tiga TKP. Itu TKP-nya berada di Pasar Mopa, Pasar Baru Mopa. Beberapa ember, ya, 16 ember rendaman itu bahan bakunya itu dari fermipan, ya. Nah, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah diamankan, 64 botol minuman, ya. Juga ada 10 galon, ya, 1 galon. Sementara Kepala Satuan Reserse Narkoba Ibda Daniel Z. Rumpaidus
Pihaknya menekankan kepada masyarakat bahwa peredaran miras oplosan sangat berbahaya untuk kesehatan, serta meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam membeli dan mengenali minuman yang legal dan mana yang tidak legal. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Sorotan lainnya, Saudara, Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Merauke membagikan beras kepada masyarakat di area Pelabuhan Yosudarso. Bakti sosial ini merupakan bagian dari peringatan Hari Perhubungan Nasional. Sebanyak 150 karung ukuran 10 kg dibagikan kepada warga sekitar Pelabuhan Yosudarso, Merauke. Pemberian bakti sosial ini merupakan rangkaian Hari Perhubungan Nasional yang digelar oleh KSOP Merauke. Kepala KSOP Merauke, Yulivan Charlie, mengatakan bakti sosial ini sebagai dukungan atas mewujudkan Merauke sebagai lumbung pangan nasional. Selain itu juga, pemberian tali asi ini dalam rangka peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Hurhubnas pada 17 September 2025 lalu. Warga sekitar yang adalah banyak dari mama-mama yang datang ini untuk di mana kita perhubungan bersama stakeholder yang berada di pelabuhan memberikan dampak bagi masyarakat. Jadi kita berbagi kasih dan khususnya untuk beras karena kita di Merauke adalah lumbung pangan. Bakti sosial diharapkan berdampak bagi seluruh masyarakat agar bersama-sama dapat menjaga keamanan serta ketertiban di area Pelabuhan Yosudarso, Merauke. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Peringatan HUT TNI di Merauke, selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Franky Wohel dalam Kompas Merauke. Peringatan HUT TNI di Merauke digelar secara sederhana di Base Ops Lanut CA Dimara pada Minggu pagi. Usai upacara digelar parade defile oleh unsur TNI beserta peserta upacara. Upacara peringatan HUT TNI yang ke-80 digelar secara sederhana di Base Ops Lanut CA Dimara pada Minggu pagi kemarin. Upacara dipimpin oleh Kepala Staf Kodam Mandala Trikora, Brigjen TNI Evensius Teddy Danarto. Upacara juga turut dihadiri Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo, Bupati Merauke Yosep Ladigepse, Ketua DPRP Papua Selatan, dan seluruh pejabat Forkopimda Papua Selatan dan Kabupaten Merauke. Dalam upacara, Kasda Mandala Trikora membacakan amanat Panglima TNI, yang antaranya berisi mengingatkan prajurit untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersikap bijak dan santun dalam penggunaan media sosial sebagai sarana penyebar luasan informasi yang mengedukasi masyarakat. TNI tetap bisa mewujudkan tugasnya sebagai pelindung dari bangsa Indonesia. Ya. Usai upacara digelar parade defile oleh unsur TNI beserta peserta upacara. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dari Papua Barat Daya, Saudara, peringatan HUT TNI di Papua Barat Daya diwarnai dengan demonstrasi serangan kilat dari pasukan khusus TNI dan defile pasukan gabungan TNI Polri dan sejumlah instansi terkait. Beginilah momen pasukan khusus TNI yang menunjukkan atraksi melawan teroris yang sedang menyandra pelajar. Aksi baku tembak pun terjadi di lokasi kejadian antara pasukan khusus TNI dan teroris. Dengan sigap, pasukan khusus TNI langsung menaklukkan musuh dan berhasil menguasai lokasi teror hingga dengan teknik khusus berhasil membebaskan sandera dari tangan musuh. Atraksi ini merupakan bentuk kelihayan TNI dalam menjaga keamanan di Papua Barat Daya dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Di mana sesuai tema di momen HUT TNI, yakni TNI berjuang bersama rakyat dan selalu mengabdi kepada rakyat, negara, dan bangsa. TNI lahir dari rakyat, berjuang bersama dengan rakyat, dan selalu mengabdi kepada rakyat, negara, dan bangsa. TNI terdiri dari atau merupakan satu kesatuan yang solid, yaitu terdiri dari antara lain Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang solid, integratif, dan saling melengkapi dalam menjaga kedaulatan NKRI yang kita cintai bersama. Selain demonstrasi serangan kilat, pada momen HUT TNI ke-80 di Papua Barat Daya,
juga ditampilkan defile pasukan dari TNI maupun Polri hingga Basarnas dan Pramuka. Tim Liputan, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Saudara seniman dan juga politisi PDI Perjuangan Edo Kondologit yang saat ini berstatus anggota DPRD Papua Barat Daya resmi menyatakan pengunduran diri. Hal ini disampaikan secara langsung lantaran terdapat sejumlah alasan. Keputusan mengundurkan diri dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Papua Barat Daya merupakan keputusan pribadi Edo Kondologit setelah berunding bersama keluarga tanpa paksaan. Pengunduran ini dilakukan Edo Kondologit lantaran ia merasa tidak dapat berbuat banyak bagi masyarakat dengan situasi efisiensi saat ini. Ditambah lagi fungsi pengawasan yang dirasa tidak bisa berjalan maksimal. Setelah pernyataan pengunduran diri, Edo Kondologit akan mengembalikan kartu tanda anggota kepada DPD PDI Perjuangan Papua Barat Daya. Selanjutnya, Edo Kondologit akan mengaktifkan diri dalam bidang sosial yang bisa untuk membantu masyarakat. Ya, saya ambil keputusan yang berat ini sehingga saya merasa bahwa saya mungkin tidak bisa bekerja maksimal daripada saya punya janji-janji kepada masyarakat kemudian tidak terpenuhi dan jadi beban, mendingan saya mengundurkan diri. Ini beban moral saja. Dan kedua, kenapa saya mengundurkan diri dari partai? Karena saya merasa bahwa saat ini situasi kebatinan dalam partai sudah tidak berjalan seperti harapan saya dari awal lah, seperti begitu. Artinya daripada saya jadi beban di partai juga, kalau saya mau kerja di tempat lain, saya tidak mau jadi beban, sehingga saya mengundurkan diri. Nah, saya kebetulan memang ke depan akan bekerja dan mengabdi di bidang sosial yang lebih membantu kepada kepentingan masyarakat. Pada momen ini Edo juga menyampaikan permohonan maaf dan berterima kasih terhadap masyarakat Papua Barat Daya dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah mendukungnya selama ini. Tim Liputan, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menghentikan sementara aktivitas 15 perusahaan tambang di Sulawesi Tengah. Keputusan ini terkait kewajiban reklamasi dan pasca tambang yang belum dilengkapi perusahaan. Pencabutan izin tambang ini dilakukan serentak di Indonesia. Ada 190 perusahaan di seluruh Indonesia yang dicabut. 15 diantaranya berada di Sulawesi Tengah. Sebelumnya, Kementerian SDM telah mengirimkan 3 kali surat peringatan namun tidak diindahkan. Kepala Dinas ESDM Sulawesi Tengah bilang perusahaan diberi batas waktu 60 hari untuk melengkapi dokumen reklamasi dan pasca tambang. Bila tidak dipenuhi, izin akan dicabut secara permanen oleh pemerintah pusat. Dari Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia bahwa terdapat 15 perusahaan yang tersebar antara nikel atau bebatuan yang galian C yang sampai saat ini belum bisa melengkapi berkas. Nah, olehnya itu surat keputusan pemberhentian sementara ini dilakukan oleh SDM Republik Indonesia Jakarta diberi kemudahan. Jadi waktu yang diberikan 60 hari saja untuk bisa menyelesaikan RR maupun pasca tambang. Hingga kini baru 2 perusahaan yang melapor ke pemerintah provinsi untuk difasilitasi ke SDM pusat. Meski dokumen masih belum sempurna, keduanya masih akan dievaluasi. Sebagian besar dari 15 perusahaan yang terancam kehilangan izin beroperasi berasal dari Kabupaten Morowali dan beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. UMKM lokal butuh dukungan, kembangkan usaha. Selengkapnya usai jeda berikut ini.
Masih bersama saya Frankie Wahel dalam Kompas Merauke. Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara menggelar latihan kepemimpinan pertama yang bertajuk Bangkitkan Jiwa Pemimpin Wujudkan Perubahan Nyata. Dalam kegiatan ini, mahasiswa Himagara, edukasi anak pesisir hingga produksi kosmetik. Sebanyak 128 mahasiswa baru melaksanakan latihan dasar kepemimpinan sekaligus pengabdian di 3 titik dengan aksi yang berbeda di Kampung Payung Merauke. Kegiatan digelar dengan cara berbeda, yakni dengan melakukan pengabdian dan belajar langsung sekaligus berbaur bersama warga. Titik fokus aksi pengabdian ditempatkan di RT Payung yang masyarakat pesisirnya membutuhkan perhatian seluruh pihak. Dalam kegiatan ini, mahasiswa Himagara mengajar anak-anak pesisir penanaman mangrove di pesisir pantai dan mahasiswa diberi kesempatan untuk melihat langsung produksi pembuatan kosmetik dari bahan alami oleh kelompok UMKM lokal merupakan wilayah binaan salah satu lembaga swadaya masyarakat. Jadi kita kerjasama dengan Payung Iwak, juga dengan Sophia untuk melaksanakan pengabdian dibagi menjadi 3 titik aksi, Kak. Yang pertama ada titik aksi yang bersama UMKM, di sini mereka belajar. Kemudian ada dengan anak-anak kecil di sekitaran sini, itu kelompok mengajar, dan juga ada peduli lingkungan di pesisir Pantai Payung untuk melaksanakan penanaman mangrove dan juga pembersihan area pantai, Kak. Saya ingin membantu lebih dalam mengenai kayak memberikan solusi ataupun memberikan tawaran-tawaran yang bisa membantu UMKM di sini ataupun membantu mama-mama dalam mengelola kegiatan mereka di sini, bagaimana untuk penjualannya. Dan saya juga ingin tahu apa saja kayak bahan-bahannya yang digunakan, alat-alatnya, ataupun seperti kayak bagaimana cara mereka mengelola keuangannya, bagaimana. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, salah satu UMKM lokal Merauke di RT Payung mengungkapkan jika karena keterbatasan dalam mengembangkan UMKM, mereka berharap adanya dukungan utama dari pemerintah. Kelompok usaha yang mengembangkan usaha dari bahan dasar kelapa ini masih terkendala sejumlah peralatan. Honorata Gepse, Ketua Kelompok Wanita Payung Iwak, mengungkapkan jika dukungan dari berbagai sektor, utamanya dari pemerintah, sangat dibutuhkan untuk mengembangkan usaha UMKM yang mereka kelola. Kelompok yang mengelola produk kosmetik berbahan dasar kelapa ini mengaku masih kekurangan sarana produksi untuk mendukung usaha yang mereka kembangkan. Yang pertama sekali, kendala kita ini sebenarnya ini menyangkut ke produksinya dulu ya. Mesin parut. Oh ya. Karena selama ini kan dari 4 bahan produk ini yang paling mendasar itu minyak kelapa asli. Jadi selama ini mama dorang ini masih manual parut kelapa. Pakai tangan. Jadi yang terutama sekali ini sebenarnya mesin. Terus kedua itu rumah produk. Rumah produk ini belum ada. Meski masih awal merintis produk seperti sabun, body scrub, body butter, dan pelembab bibir ini, optimis mengembangkan usaha mereka. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, sebuah festival yang menonjolkan budaya masyarakat keturunan Jawa Tondano Minahasa digelar di kawasan Megamas, Manado. Kegiatan tahunan yang sudah digelar ke-19 kali ini diikuti peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Untuk terus melestarikan budaya dan mempererat silaturahmi, para keturunan pengikut Kiai Mojo yang sudah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia menggelar Festival Seni Budaya Jawa Tondano Minahasa. Festival yang syarat dengan penampilan seni dan perpaduan budaya Jawa serta Minahasa ini akan berlangsung selama 3 hari sejak 2 hingga 4 Oktober mendatang. Ismail Maskromo, Ketua Umum Panitia bilang, festival ini diikuti peserta yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia, di antaranya Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan wilayah lainnya. Sebanyak 28 kontingen hadir dan meramaikan acara ini. Berbagai lomba yang mengusung tema budaya dan kesenian akan ditampilkan. Beberapa di antaranya lomba rodat, tarian dana-dana, solawat Jawa, dan dames dengan peserta remaja hingga dewasa. Kita sudah mulai pagi ini dengan lomba dames, ini sejenis paduan suara gaya kita
orang Jawa Tondano, lagu-lagu Islami yang dibawakan secara ekspresif oleh ibu-ibu ini, khusus ibu-ibu dan nona-nona, ya, nona-nona orang Jaton yang datang dari berbagai daerah, mulai dari Manado sendiri, kemudian ada dari Pulau Mongondo, Gorontalo, Maluku Utara, bahkan ada yang dari Palu. Ini berkumpul di Megamas ini, di lapangan ini untuk saling silaturahmi yang paling penting. Silaturahim bagaimana kita warga Jaton yang sudah menyebar di seluruh Indonesia bertemu hari ini 3 hari kita lomba kesenian Jawa Tondano, tapi yang lebih penting adalah rasa kekeluargaan, keguyupan kita yang ada di sini untuk saling bertemu dan berakrab-akrab untuk turunan dari pengikut Kiai Mojo yang ada di Sulawesi Utara dan sekitarnya. Kami merasa senang dan bersyukur karena selain itu kami juga menampilkan budaya-budaya yang ada di Jawa Tondano. Kemudian kami dari Kota Bitung ini pertama kali mengikuti kegiatan Dames. Dan suatu kebanggaan bagi kami karena kami merupakan utusan dari Kota Bitung. Mudah-mudahan ke depan nanti akan lebih baik dari tahun yang sekarang ini. Festival Seni Budaya Jawa Tondano tahun 2025 ini merupakan pagelaran seni budaya yang erat dengan para keturunan pengikut Kiai Mojo yang berasal dari Pulau Jawa dan menikahi dengan perempuan suku Minahasa. Setiap tahun pagelaran seni budaya Jawa Tondano ini digelar dengan semangat silaturahmi dan menjaga budaya Jawa Tondano agar lestari dan tidak tergerus zaman. Yane Miyeke Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Pesparani Katolik pertama Provinsi Papua Selatan menjadi momen mempererat tali kasih sesama umat Katolik dan dalam kehidupan bermasyarakat. Gubernur Papua Selatan juga mengajak masyarakat untuk merayakan Pesparani ini dengan suasana kekeluargaan dan kegembiraan. Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik pertama Provinsi Papua Selatan resmi digelar. Acara pembukaan dilakukan di halaman Gereja Katolik Santo Yosef Bambu Pemali Merauke pada Minggu sore. Pesparani Katolik pertama ini dilangsungkan selama 4 hari dengan memperlombakan 14 kategori lomba. Di antaranya, lomba cerdas cermat rohani tingkat anak dan remaja, menyanyikan mazmur, serta paduan suara. Jumlah peserta sebanyak 420 orang, terdiri dari 20 peserta dari Kabupaten Bovendigul dan Mapi, 130 peserta dari Kabupaten Asmat, dan 250 peserta dari Kabupaten Merauke. Ketua Panitia Pesparani Agustinus Joko Guritno mengatakan Pesparani Katolik diikuti oleh 4 kabupaten, yakni Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Pihaknya berharap melalui Pesparani Katolik pertama ini dapat mempererat tali kasih sesama umat Katolik di Papua Selatan dan kehidupan bermasyarakat, serta dapat mempersiapkan juara lomba paduan suara dalam bertanding di Pesparani tingkat nasional sebagai perwakilan Provinsi Papua Selatan. Saat ini adalah Pesparani Katolik tingkat Provinsi Papua Selatan yang pertama kali kita lakukan dan diikuti oleh semua kabupaten. Dalam hal ini 4 kabupaten, Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul bisa mendapatkan paduan suara yang bagus dari 4 kabupaten itu yang bisa membawakan lagu-lagu rohani yang sudah kita lombakan ini mendapatkan juara 1 sehingga mereka nanti bisa tampil dalam Pesparani tingkat nasional. Hal yang sama juga disampaikan oleh Gubernur Provinsi Papua Selatan, Apollo Savanpo, dalam sambutannya. Apollo mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan momen Pesparani Katolik untuk menyanyikan lagu-lagu pujian karya kebesaran serta keagungan Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan kita, serta merayakan acara pesta ini bersama-sama dengan suasana penuh kekeluargaan dan kegembiraan. Mari kita manfaatkan momen Pesparani ini untuk menyanyikan lagu-lagu pujian, melakukan karya kebesaran dan keagungan Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita rayakan pesta ini bersama dengan suasana kekeluargaan dan kegembiraan. Dan kita pulang juga dengan hati yang gembira. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.
Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Merauke edisi hari ini. Saya Frankie Wohel, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.